Halo semuanya, perkenalkan saya Laurencia Filomena Dudura berperan sebagai supervisor, Elias Haryanto Degot berperan sebagai coach, dan Arianus Adam Raja Oja sebagai coach CGP Angkatan 11 Kabupaten ND. Di sini kami melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Inilah video dari kami, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Yanto, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga Pak sehat-sehat ya. Selamat pagi juga Ibu, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan saya juga baik. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Yanto dalam keadaan yang sehat ya. Jadi hari ini Pak, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi sebelum Pak menjalankan coaching nanti ya. Apa rencana kegiatan coaching Pak setelah sesi ini? Setelah sesi ini saya akan melakukan coaching dengan coach untuk membahas tentang membangun budaya positif di sekolah. Saya berharap bisa menerapkan apa yang kita diskusikan hari ini untuk memperkuat kompetensi coaching saya. Bagus sekali Pak. Baiklah, mari kita akan mulai mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching yang akan kita gunakan nanti ya. Baik Pak, dalam sesi pra-supervisi ini, pertama-tama kita akan membahas tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan digunakan untuk mengukur seberapa baik Pak menunjukkan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah Pak sudah memahami rubrik penilaian ini dengan baik? Baik Ibu, ya saya sudah memahami rubriknya. Saya ingin memastikan bahwa saya dapat mengaplikasikan setiap kompetensi dengan baik saat melakukan coaching nanti. Baik Pak, rubrik ini adalah panduan dalam mengevaluasi bagaimana Pak dapat meningkatkan kualitas coaching nanti, terutama 3 kompetensi tadi. Nah, kita akan fokus pada pengembangan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari rubrik ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik, terima kasih Bu. Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut: kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa ketiga kompetensi ini sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dengan coaching. Luar biasa Pak. Dengan fokus pada ketiga kompetensi ini, kita akan berusaha mengembangkan keterampilan Pak secara menyeluruh. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara khusus Pak inginkan observasi lebih mendalam selama sesi coaching nanti? Baik Ibu, saya ingin fokus pada presence atau kehadiran dan mendengarkan secara aktif. Saya merasa dengan membangun kehadiran penuh dan kemampuan mendengarkan, saya bisa membantu coach merasa lebih didukung dan membuka diri lebih baik. Baik Pak, jadi saya akan observasi bagaimana Pak Yanto bisa hadir secara penuh dalam setiap momen percakapan coaching, dan bagaimana kemampuan mendengarkan secara aktif untuk membantu coach lebih nyaman serta fokus dalam menggali permasalahan yang sedang Pak hadapi. Sekarang, mari kita tetapkan indikator keberhasilan untuk memastikan tujuan pengembangan yang ingin Pak capai. Bagaimana Pak bisa mengetahui bahwa kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan secara aktif telah berjalan dengan baik? Baik Ibu, saya ingin melihat coach merasa nyaman dan terbuka dalam percakapan ini. Jika beliau merasa didengar dan mampu mengeksplorasikan permasalahan tanpa terganggu, saya akan merasa lebih bahwa tujuan saya tercapai.
Itu indikator yang bagus, Pak. Selain umpan balik dari coach, kita juga melihat sejauh mana pertanyaan yang Pak ajukan untuk mendorong coach lebih mendalam dalam merefleksikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Pak. Jadi, untuk kegiatan hari ini Pak fokus dalam sesi coaching nanti adalah pada pengembangan kehadiran penuh atau presence, kemampuan mendengarkan secara aktif, dan saya akan melakukan observasi bagaimana Pak mampu dengan penuh perhatian dan bagaimana Pak mendengarkan coach dengan cara yang memungkinkan bahwa beliau merasa aman dan terbuka. Indikator keberhasilan bisa beliau sebut salah beliau. Ay, mana sini? Potong itu sedikit toh. Itu indikator yang bagus, Pak Yanto. Selain umpan balik dari coach, kita juga bisa melihat sejauh mana pertanyaan yang Pak ajukan yang dapat mendorong coach untuk lebih mendalam dan merefleksikan permasalahan yang kita jumpai ini. Jadi begini Pak, fokus Pak hari ini untuk sesi coaching nanti adalah pada pengembangan kehadiran penuh atau presence dan kemampuan mendengarkan secara aktif. Saya akan mengobservasi bagaimana Pak mampu hadir dengan penuh perhatian dan bagaimana Pak mendengarkan coach dengan cara yang memungkinkan beliau merasa nyaman untuk terbuka. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari umpan balik coach dan bagaimana percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik Ibu, ya saya sangat setuju. Saya siap mempraktikkan dan meningkatkan kompetensi ini dalam sesi coaching mendatang. Terima kasih Pak Yanto atas diskusi yang sangat baik ini. Saya yakin bahwa Pak Yanto sudah mempersiapkannya untuk melaksanakan sesi coaching nanti. Semoga kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih banyak Ibu atas arahannya. Saya sangat terharu dan merasa lebih percaya diri lagi. Semoga sesi coaching nanti berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Amin. Saya yakin Pak bisa melakukan yang terbaik. Sukses untuk kegiatan coaching ya Pak. Terima kasih Bu, saya akan lakukan yang terbaik. Selanjutnya mari kita saksikan sesi observasi. Baik, selamat pagi Frater. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat, selalu dalam keadaan sehat ya Frater. Baik, selamat pagi Pak Yanto. Terima kasih, saya baik-baik. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Kabar baik juga Frater. Ya, baik. Baik Frater, pada hari ini mungkin apa topik atau agenda percakapan kita kali ini? Begini Pak Yanto, saya ingin membahas bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah, entah itu di kalangan Bapak Ibu guru, staf, juga dengan anak-anak, dengan peserta didik. Baik Frater. Lalu apa yang Frater capai atau dapatkan dari percakapan hari ini? Saya ingin mendapatkan langkah-langkah yang konkret untuk menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan belajar yang kondusif, yang harmonis, dan lebih mendukung kerjasama antara guru, siswa, pegawai, dan semua staf sekolah. Baik ya. Begitu Pak Yanto. Menciptakan lingkungan belajar ya Frater yang kondusif, harmonis, dan lebih mendukung ya Frater. Ya. Lalu situasi apa sekarang yang terkait dengan budaya positif ini Frater? Saat ini saya merasa ada beberapa masalah. Antara lain komunikasi di antara guru dan anak-anak, antara guru dan anak, guru sesama guru, guru dengan staf, staf dengan anak, sepertinya kurang kondusif. Suasana sekolah belum sepenuhnya mendukung kerjasama yang erat. Itu kondisi saat ini Pak Yanto. Baik, suasana sekolah belum sepenuhnya mendukung kerjasama yang erat Frater ya? Ya. Lalu apa yang menurut Frater ini mempengaruhi hal itu? Sepertinya ada kurangnya inisiatif untuk membangun hubungan yang lebih baik
Guru sibuk dengan tugas masing-masing dan siswa juga merasa tidak cukup dekat dengan staf sekolah. Ada jarak antara guru dan anak-anak, juga guru dengan staf sekolah. Itu kondisi, saya kira itu yang mempengaruhi sampai terciptakan kondisi yang sekarang ini. Ya baik Frater, guru sibuk dengan tugas masing-masing. Ya. Situasi yang diinginkan Frater seperti apa itu? Saya tuh mengharapkan situasi, saya ingin sekolah ini menjadi tempat yang ideal ya, tempat yang ramah, di mana ada komunikasi terbuka untuk semua pihak. Semua orang merasa dihargai, juga ada kolaborasi yang baik dalam mencapai tujuan layanan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ini. Baik, komunikasi terbuka antara semua pihak Frater ya. Lalu apa yang bisa membuat situasi yang diinginkan itu terwujud Frater? Mungkin yang pertama bisa dengan menciptakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan mempererat hubungan seperti diskusi, lalu ada kegiatan pentas budaya misalnya, atau program yang mendorong siswa dan staf itu terjalin kerjasama. Itu Pak Yanto yang saya pikirkan. Menciptakan kegiatan bersama Frater ya. Ya. Lalu ada gagasan apa mungkin untuk memulai membangun budaya positif di sekolah ini Frater? Saya pikir pertama kita bisa mulai dengan membentuk tim budaya sekolah. Tim itu terdiri dari perwakilan siswa, ada guru, ada staf. Lalu setelah tim terbentuk, merencana kegiatan bersama. Baik, membentuk tim budaya sekolah Frater ya. Lalu apa yang harus disiapkan untuk memulai inisiatif ini Frater? Kami perlu menyusun jadwal pertemuan ini, lalu merumuskan tujuan yang jelas, terperinci, dan mengumpulkan ide-ide kegiatan yang menarik. Juga perlu melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah. Itu yang inisiatif yang mesti dimulai. Ya. Oke. Baik, terima kasih Frater. Lalu untuk menyusun jadwal pertemuan ini ya Frater. Lalu apa yang bisa memastikan program ini berjalan dengan baik Frater? Kita bisa menetapkan evaluasi berkala, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru, serta memastikan semua pihak itu terlibat aktif dalam kegiatan. Begitu, Pak Yanto. Kita menetapkan evaluasi berkala Frater ya. Lalu apa kriteria sukses yang diinginkan dari program ini Frater? Sukses ini bisa diukur dari ada peningkatan komunikasi yang terbuka. Yang pertama. Yang kedua, lebih banyak kolaborasi antara guru dan siswa. Lalu ada peningkatan rasa saling menghargai di lingkungan sekolah. Saya kira itu kriteria-kriteria yang bisa diukur untuk mencapai program ini. Oke, baik. Saya meningkatkan komunikasi terbuka Frater. Ya. Apalagi yang perlu dipertimbangkan Frater? Kami mungkin juga perlu melibatkan orang tua dan komunitas di sekitar sekolah agar budaya positif ini juga didukung dari luar. Jadi selain dalam lingkungan internal guru, anak, semua warga sekolah juga butuh dukungan dari luar. Luar ini adalah orang tua dan lingkungan sekitar sekolah. Baik, budaya positif ini juga didukung dari luar Frater ya? Ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi Frater? Baik, saya akan mulai membentuk tim budaya sekolah. Dan ini secepatnya akan dilaksanakan mulai minggu depan. Lalu tim yang terbentuk ini pertama-tama akan merancang kegiatan. Tentu ini kegiatan dalam tim ya, kegiatan bersama. Yang punya tujuan nanti untuk membangun semangat membangun kerjasama di antar tim, antar anggota tim. Baik, mulai kita membentuk timnya dulu Frater ya. Ya. Lalu kapan tepatnya langkah pertama ini akan dilakukan dan siapa yang perlu dihubungi Frater? Saya akan mengumpulkan tim pada besok hari Senin. Lalu orang-orang yang saya ajak adalah guru-guru kunci, guru-guru yang bisa mempengaruhi rekan guru yang lain. Yang saya kira itu ada di sekolah ya. Juga perlu ada keterlibatan siswa, ada perwakilan siswa untuk bergabung. Begitu. Oke, baik, mengajak guru-guru kunci ya Frater. Iya. Lalu bagaimana
Frater memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan terus memantau progresnya, ya, bagaimana tim ini berkembang, maju, lalu meminta laporan berkala. Itu penting untuk saya untuk memastikan bahwa setiap langkah itu berjalan sesuai dengan rencana yang kami sudah buat. Oh, iya. Laporan berkala untuk memastikan bahwa setiap ini langkah berjalan, Frater, ya? Ya, Lalu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk keberhasilan inisiatif ini, Frater? saya perlu dukungan dari kepala sekolah, ya, bagaimanapun kegiatan kita mesti harus pengetahuan kepala sekolah. Lalu ada staf administrasi, juga para guru agar mereka terlibat aktif dalam kegiatan ini. Baik, mungkin dari tadi, mungkin apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini, Frater? Begini Pak Yanto, saya sekarang memiliki gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah untuk membangun budaya positif di sekolah. Mulai dari membentuk tim, lalu merencanakan kegiatan, sampai pada melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan ini. Oke, baik, Frater. Selamat siang Pak Yanto. Bagaimana perasaan Pak Yanto setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat siang juga Ibu. Saya merasa cukup puas dengan sesi tadi, meskipun masih ada beberapa bagian yang saya rasa perlu diperbaiki. Oke, baik Pak Yanto. Sekarang bagaimana Pak Yanto menilai sendiri perform dalam kompetensi coaching yang tadi telah dibicarakan, seperti presence atau kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, saya merasa sudah cukup baik dan dalam mendengarkan secara aktif. Namun dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa masih ada yang lebih mendalam lagi. Apa yang membuat Pak Yanto menilai demikian? Saya merasa sudah bisa hadir sepenuhnya dalam sesi coaching tadi, dan coach tampak nyaman. Namun ada beberapa kali saya merasa pertanyaan saya kurang fokus sehingga coach sedikit bingung menjawab. Kalau begitu baiklah Pak. Sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Pak Yanto melakukan coaching tadi. Untuk Ibu, silakan. Setelah saya mengamati Pak Yanto mendengarkan coach, ada beberapa kali Pak Yanto memberikan waktu yang cukup untuk coach dalam berpikir. Itu saya kira waktu yang cukup, dan itu sudah sangat baik. Dan sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari harapan yang kita rujuk tadi. Bagaimana pendapat Pak Yanto mendengar hasil observasi saya tadi? Terima kasih Bu, saya senang mendengar bahwa saya sudah berada di jalur yang benar dalam hal tersebut. Oke, baik Pak. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi. Misalnya pada saat Pak Yanto mengajukan pertanyaan lanjutan, pada pertanyaan lanjutan itu Pak Yanto cenderung tertutup dan kurang menggali lebih dalam. Jika kita merujuk ke standar coaching, seharusnya pertanyaan itu lebih terbuka dan memungkinkan coach berpikir lebih luas. Bagaimana pendapat Pak Yanto mengenai hal ini? Baik Ibu, saya setuju Ibu. Memang saya merasa ada beberapa pertanyaan yang seharusnya bisa lebih mengarahkan coach untuk mengeksplorasikan ide-idenya lebih dalam. Oke, baik Pak. Dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang menurut Pak ingin kembangkan lebih lanjut? Baik, saya ingin lebih mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana cara memperdalam dialog dengan coach. Baik sekali. Apakah ada aspek khusus yang ingin Pak fokuskan dalam pengembangan pertanyaan tersebut? Baik, saya ingin lebih belajar mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong coach untuk berpikir lebih reflektif lagi. Nah, dari diskusi kita tadi,
Apa yang sudah terbayang dalam benak Pak untuk melakukan peningkatan lagi berkaitan dengan perform di area ini? Saya berpikir untuk lebih banyak berlatih, mengajukan pertanyaan terbuka dalam sesi coaching berikutnya, dan mungkin meminta rekan sejawat untuk memberikan feedback. Luar biasa Pak, itu ide yang sangat bagus. Kapan Pak bisa mencoba metode tadi? Apakah ada orang tertentu yang bisa membantu Pak dalam proses? Saya berencana mencobanya dalam sesi coaching minggu depan itu. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan salah satu rekan di sekolah untuk mendapatkan masukan. Baik Pak, untuk hasil pengamatan saya ini saya catat dalam form supervisi akademik. Nanti selanjutnya kita bisa lihat kembali di sesi supervisi sehingga bagaimana perkembangan yang telah Pak capai ini. Terima kasih Bu, saya sangat terbantu dengan feedback ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas kerjasama yang baik. Saya yakin Pak akan semakin berkembang dalam mengasah keterampilan coaching. Semoga sesi coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu, saya akan usahakan yang terbaik. Oke, terima kasih. Demikian video dari kami. Sekian dan terima kasih.